Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Fashionista, today we're going to bring you our trend reports from the designers of the season. Let's begin the show. Fashionista Jakarta Fashion Week baru saja digelar, dan dalam ajang ini menampilkan banyak desainer ternama maupun desainer yang sedang naik daun. Tak hanya itu, beberapa desainer atau brand juga berkolaborasi dengan para selebriti ternama tanah air. Siapa saja desainer yang tampil? Here we go! Rinda Salmun mengeluarkan koleksi berjudul Voyage. Rinda Salmun mengolah beragam jenis limbah yang cocok untuk dijadikan pakaian sehingga menjadikan persiapan koleksi ini sebagai sebuah perjalanan berkarya. Konsep tema kehidupan pelaut atau biasanya disebut sebagai nautical life menjadi fokus estetika dalam koleksi ini. Dalam hal ini Rinda teringat akan dampak lingkungan yang memburuk terhadap kehidupan laut yang sudah tercemar. Pengolahan limbah tekstil dilakukan dalam kolaborasi dengan Flamingo Yarn, sebuah perusahaan produsen benang daur ulang yang mengedepankan sistem keberlanjutan yang kemudian dijadikan beragam detail dalam bentuk makrame yang terinspirasi dari jaring nelayan. Sebagai detail, Rinda juga menggunakan keramik daur ulang untuk detail kancing dalam koleksi ini. Kancing keramik ini berasal dari limbah produksi keramik oleh perusahaan keramik Alun Biru oleh seniman keramik Puri Ardini yang kemudian dibentuk dan dibakar menjadi kancing pakaian. Menggambarkan sebuah perjalanan yang mengajarkan agar selalu hidup dalam kesadaran penuh akan hal-hal yang berada di sekeliling kita, diolah dari beragam jenis limbah untuk membuat koleksi dengan potongan yang lebih simpel, klasik namun tetap modern. Koleksi ini tetap mengacu pada karakteristik jenama Rinda Salmun yang memadukan elemen kontras dengan potongan garis tegas, struktur yang maskulin dengan kesan sentuhan feminin, serta penggunaan warna gelap dengan warna terang sekaligus pada sebuah bidang. Jadi show tadi itu merupakan show yang bertemakan The Alpha Female oleh Dewi Lux Market. Temanya kali ini adalah judul koleksinya Rinda Salmun Voyage 2023. Temanya itu dari pelaut, dari perjalanan seorang pelaut, terus dia gitu mengarungi lautan gitu kan. Ini sebenarnya maknanya cukup mendalam secara pribadi buat aku karena ini merupakan renungan dari 2 tahun kita pandemi mengalami pasang surut ketakutan, COVID dan sebagainya gitu kan. Dan di studio aku sendiri aku ya melihat banyak sekali perubahan 2 tahun terakhir dibandingin sebelum-sebelumnya. Dan ibaratnya ini mengangkat keindahan dari suatu destruction, kebangkitan dari suatu keterpurukan gitu loh. Jadi disimbolisasikan, maksudnya secara ambigu ya, disimbolisasikan dari baju-baju yang sebenarnya 90% itu dari bahan daur ulang, dari limbah produksi
Sementara sisa 10%-nya adalah bahan eco-friendly, katun, tencel, yang jadi secara keseluruhan 100% koleksi yang tadi di-showin itu adalah koleksi yang berkelanjutan. Koleksi tadi aku kerjasama sama beberapa brand gitu. Jadi brand pertama adalah Kana Goods. Kana Goods itu merupakan brand yang fokusnya adalah fashion berkelanjutan dan dia melakukan semuanya 360 gitu. Jadi mereka menggunakan katun, menggunakan indigo dye, bahkan tumbuhan indigonya pun mereka tumbuh sendiri di halaman rumah Tante Rini, Sancaya Rini. Dan di sini aku mengambil sisa-sisa produksi dari Kana Goods. Jadi ibaratnya aku di sini jadi pemulung mode ya, gitu. Jadi aku mengambil sisa-sisa bahan dan diolah kembali menjadi looks yang sangat berbeda gitu. Jadi dari sampah menjadi pagelaran adibusana gitu kan jatuhnya gitu. Nah, brand kedua adalah aku kerjasama dengan perusahaan namanya Flamingo Yarn. Dia merupakan perusahaan benang yang mengolah benang dari limbah-limbah sisa produksi pabrik gitu. Jadi benang-benang tersebut dibikin bahan-bahan dibikin panjang menjadi suatu benang dan kita olah menjadi makrame kalau dalam koleksi tadi. Yang ketiga adalah aku juga kerjasama sama seniman keramik namanya Puri Ardini, pemilik Studio Alun Biru. Jadi kancing-kancing yang ada di show tadi adalah kancing-kancing yang terbuat dari sisa keramik. Jadi Puri ini dia adalah seniman keramik. Terus kalau misalnya membentuk keramik itu kan misalnya membentuk sesuatu gitu kan, misalnya vas atau apa. Nah, sisa keramiknya diapain? Kan masih ada sisa-sisa. Nah, itu dibakar menjadi kancing. Jadi karena inspirasinya dari pelaut gitu kan. Jadi aku ada inspirasi misalnya stripes dari The Breton Stripes. Jadi itu dari bahan-bahan limbah tersebut aku bikin jadi stripe yang stripe laut, garis-garis gitu, tapi ya my own rendition ya. Terus kalau untuk motif sebenarnya di sini akhirnya aku banyak menggunakan bahan-bahan polos, motif-motif polosan. Jadi aku nggak main print di Rinda Salmon saat ini, tapi banyak bahan kemeja-kemeja polos dan celana-celana panjang yang dipadukan dengan makrame. Jadi warna-warninya motif-motif jaring, bentuk jaringnya itu dari si makrame.
Aesthetic Pleasure mempersembahkan simple workwear dengan pola dan cutting sederhana namun terjalin secara puitis yang sekaligus menggambarkan karakter rough dan chic yang menawan secara bersamaan. Koleksi minimalis ini juga akan tetap menonjolkan konsep tailored cut khas Aesthetic Pleasure. Sebenarnya koleksi kali ini ini koleksi 09 jatuhnya kita sebutnya. Namanya itu Soft Estate. Jadi kalau di sini nanti kalau banyak dilihat tadi udah lihat ya, banyaknya itu consist dari black sharp deconstructed, ada tailored blazer, ada shirt, ada pants, ada dan ada shirt juga. Jadi itu semua sebenarnya kalau dilihat digabungkan dengan garment yang delicate. Jadi kita menggabungkan dua hal itu karena lumayan bertentangan ya. Jadi yang satu delicate tapi yang satu strong banget. Di situ kita sebenarnya mau empowerment woman. Jadi kita di situ mau ngegabungin dua hal itu jadi satu, di mana itu semua bisa dipakai dan kita maunya merasa orang-orang yang pakai nanti itu apalagi terutama untuk woman semuanya kita mau mereka itu ngerasa pakai itu strong dan elegan. Jadi dua hal itu dijadikan satu. Kita soalnya woman sebenarnya kan kita itu kuat ya, tapi kita nggak mau yang kita bawa itu adalah mereka ngerasanya tuh terlalu loud apa yang mereka pakai atau terlalu overly seksual. Jadi kita maunya tetap yang at the end maunya jadi elegan tapi juga strong. Motif sebenarnya nggak gitu banyak kan ya tadi. Kalau kita ada beberapa yang kita pakai flower. Sebenarnya ada warna baru yang kita sebelumnya belum pernah pakai, itu warna pink. Jadi sebelumnya nih kebanyakan kita pakainya tuh hitam, memang hitam abu-abu, itu putih kita pakai. Nah yang baru banget itu warnanya pink. Sebelumnya kita pakai pernah merah. Nah yang sekarang itu baru banget. Jadi kita pakainya kebanyakan ada rok kita yang warnanya tuh pink. Kita di situ ada detail flower yang kalau kalian lihat tadi detail banget sebenarnya flowernya karena kita bikin flowernya satu persatu. Itu yang mungkin kita bilang sesuatu yang baru dan semoga pada suka gitu. Itu ada yang kalau dilihat kalau lagi modelnya jalan kayak silk dan ada warnanya tuh nggak jadi cuman satu warna gitu. Jadi kalau dilihat mungkin agak iridescent warnanya, kalau dilihat putih tapi pas modelnya jalan kelihatannya kayak ada shiny dan warnanya lain beda gitu. Jangan kemana-mana viewers, koleksi lain akan segera hadir. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.